Hari ini adalah hari yang ke-29 dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kalau berdasarkan perhitungan astronomi atau dalam bahasa Arab disebut dengan hisab falaki, biasa hanya dikatakan hisab saja, hari ini sudah diputuskan sebagai hari terakhir dari bulan Ramadan untuk tahun ini. Namun jika berdasarkan pengamatan hilal atau dalam bahasa Arab disebut dengan ru'yatul hilal, biasa hanya dikatakan ru'ya saja, hasilnya baru akan bisa diketahui nanti malam. Meskipun tetap ada kemungkinan akan seragam, tapi potensi terjadinya perbedaan sangat besar. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh ini. Yang ingin saya tekankan adalah bagaimanapun juga pada akhirnya Ramadan akan meninggalkan kita. Sehingga jika ada yang beribadah hanya karena Ramadan, maka ibadah itu akan berakhir. Namun jika kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu tidak akan pernah terhenti. Para ulama kita mengingatkan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hambanya Allah. Janganlah kalian menjadi penyembah-penyembah Ramadan. Karena kalau kita ibadah hanya karena kehadiran Ramadan, ya 1 bulan saja kita akan beribadah, setelah itu selesai. Tapi jika kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang hidup kita akan gunakan untuk beribadah kepadanya. Ibadah kepada Allah itu ada banyak bentuknya. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Bagaimanapun parahnya penyakit yang diderita oleh tubuh, bagaimanapun miskinnya seseorang, kurangnya hartanya, selama dia punya hati, dia akan bisa beribadah. Ibadah qalbiyah itu adalah zikir. Kemudian ada ibadah badaniyah, ada ibadah tubuh. Tidak cukup hanya dengan hati saja, tapi mesti ada gerak tubuh di dalamnya. Seperti sholat yang baru saja kita laksanakan, tidak bisa hanya dengan hati saja, mesti ada gerak tubuh di dalamnya. Maka jika ada yang berkata, saya tidak pernah lagi ke masjid, ya, tidak berdiri, ruku, sujud, duduk seperti orang-orang Islam lainnya yang lakukan, saya tidak melakukan itu lagi karena saya sudah mencapai tingkat ma'rifah. Saya sudah mencapai tingkat pengenalan Allah yang tinggi, maka yakinlah itu adalah pengakuan yang dusta. Karena tidak ada yang lebih tinggi ma'rifatnya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan beliau tegas menyatakan, inni a'rafukum billah wa akhsyakum lillah. Saya ini, kata Nabi, adalah orang yang paling mengenal Allah, dan saya juga lah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa a'lamukum bihududihi, dan saya yang paling tahu batasan-batasan agama yang tidak boleh untuk dilanggar. Kemudian ada juga ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta, bagaimanapun sakitnya tubuh, selama punya harta, ibadah ini bisa dilaksanakan. Ibadah maliyah itu misalnya zakat. Semua bentuk ibadah tadi, alhamdulillah, kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Baik itu ibadah hati melalui zikir, ibadah badaniyah melalui salat, bukan hanya salat wajib, tapi salat sunnah di malam hari. Minimal salat tarawih, ada yang melaksanakan salat tasbih, salat taubat, salat sunnah yang lainnya. Kemudian kita juga melaksanakan ibadah maliyah, ibadah harta. Namun Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, ada hal-hal tertentu yang membuat dia lalai dari Allah,
yang kemudian membuat dia berpaling dari ibadah. Penyebab kelalaian itu ada banyak macam. Di antaranya yang pertama yaitu godaan syaitan. Sejak iblis pertama kali diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis langsung menyatakan di hadapan Allah, "Fa bi izzatika la aghwiyannahum ajmain." Maka demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Jadi menyesatkan manusia itu memang sudah rencananya iblis. Maka iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia, karena memang itulah tujuan iblis. Sehingga kita mesti selalu waspada. Yang kedua, yang membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala adalah nafsunya sendiri, hawa nafsu kita. Seandainya iblis tidak menggoda, namun jika kita sendiri tidak mampu menundukkan, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka tetap saja perbuatan dosa itu akan dilakukan. Nah, sehingga nafsu ini mesti dididik, mesti dikendalikan. Nafsu itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah namanya nafsu ammara bisu. Ini nafsu orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Dan ketika dia melakukan kemaksiatan, tidak ada rasa penyesalannya sama sekali. Bahkan dosa dan maksiat itu sudah dia nikmati. Ini nafsu yang terendah. Kemudian di atasnya nafsu ammara bisu namanya nafsu lawwamah. Masih tetap berbuat maksiat, tapi bedanya sudah ada laumnya, ada rasa menyesalnya, sudah ada penyesalannya. Biasa itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah berbuat dosa, ada muncul penyesalan di hati. Kenapa saya tadi berbuat seperti ini? Berarti paling tidak nafsu kita sudah ada di level yang kedua, namanya nafsu lawwamah. Kemudian yang ketiga yaitu nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs manusia dan penyempurnaannya, sungguh Allah telah mengilhamkan kepada nafsu itu potensi untuk mengenali ketakwaan dan potensi untuk mengenali fujur, untuk berbuat dosa. Karena dapat ilham dari Allah, maka nafsu itu dinamakan dengan nafsu mulhamah. Namanya nafsu mulhamah. Di atasnya nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah yang sudah tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya nafsu mutmainnah disebut dengan nafsu radiyah, yang selalu ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Di atasnya nafsu radiyah, nafsu mardiyah, yang diridai oleh Allah SWT. Allah memanggil ketiga nafsu itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kemudian paling tinggi dinamakan dengan nafsu kamilah, nafsu yang paripurna, nafsu yang sempurna. Itu tingkatan-tingkatan nafsu manusia. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, dua penyebab kelalaian manusia yaitu setan dan nafsu itu dimatikan atau minimal dilemahkan di dalam bulan Ramadan ini. Setan-setan dibelenggu, kemudian nafsu dilemahkan melalui ibadah puasa. Tujuannya apa? Supaya penyebab kelalaian dari mengingat Allah, penyebab kelalaian dari ibadah itu bisa diminimalkan, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Masih ada satu faktor lagi yang membuat manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia ini dengan segala pesona yang ada di dalamnya yang menipu banyak manusia. Karena itu Allah ingatkan kepada kita semua. Allah ingatkan kepada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka jangan sampai kalian tertipu oleh pesona kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu oleh al-gharur, oleh sang penipu yang terbesar, yaitu iblis. Nah, karena ada 3 faktor minimal yang bisa membuat manusia lalai dari Allah, baik itu godaan setan, bujukan hawa nafsu, pesona kehidupan dunia,
maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya kemudian memberikan peringatan. Peringatan itu berfungsi untuk mengingatkan manusia yang lalai tadi dari mengingat Allah supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah itu juga ada 3 macam. Yang pertama adalah peringatan yang bersuara. Karena peringatan ini bersuara, kita bisa dengarkan. Peringatan Allah yang bersuara itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka ingatkanlah manusia dengan Al-Qur'an jika mereka benar-benar takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an yang kita lantunkan selama 1 bulan Ramadan ini, salah satu fungsinya adalah sebagai peringatan. Sehingga Al-Quran juga dinamakan dengan Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr, menurunkan Al-Quran, dan kami juga lah yang akan memeliharanya. Selama 1 bulan Ramadan kita mengalokasikan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari yang paling dasar, mengimaninya bahwa benar-benar Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kemudian kita membacanya, dan mudah-mudahan kita bisa menghatamkannya minimal 1 kali. Karena itulah hikmahnya mengapa para ulama dulu membagi Al-Quran menjadi 30 juz. Pada awalnya di masa Nabi, pembagian Al-Quran hanya berdasarkan surah, dibagi 114 surah. Dan Nabi pun membaca Al-Quran di dalam salat itu berdasarkan surah pada umumnya. Hanya sekali-sekali saja Nabi membaca beberapa ayat. Tapi pada umumnya Nabi membaca utuh 1 surah. Kadang-kadang malah beberapa surah di dalam 1 rakaat salat. Kemudian setelah Nabi wafat, para sahabat membagi Al-Quran yang 114 surah itu dibagi menjadi 7 bagian. Diistilahkan dengan hizib. Pembagiannya pun tetap berdasarkan surah 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan surah-surah pendek. Maksudnya hizib yang pertama, bagian yang pertama terdiri dari 3 surah. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan surah An-Nisa. Kemudian hizib kedua 5 surah berturut-turut setelahnya. Lalu hizib yang ketiga 5 surah berturut-turut setelahnya. Kemudian hizib yang keempat 7 surah. Hizib yang kelima 9 surah. Hizib yang berikutnya 11 surah, 6. Dan hizib yang ketujuh, hizib terakhir, surah-surah pendek. Surah pendeknya itu bukan dari Wadduha atau dari Amma Yatasa'alun, tapi dimulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Mengapa sahabat membagi Al-Quran menjadi 7 hizib? Karena mereka berusaha setiap 1 minggu bisa khatam 1 kali. Supaya mudah khatam 1 kali 1 minggu, dibagilah Al-Quran itu sesuai dengan jumlah hari dalam 1 minggu. Karena jumlah hari ada 7, maka surah-surah di dalam Al-Quran kemudian dibagi 7 sesuai dengan jumlah harinya. 1 hari mereka baca 1 hizib, maka setiap 1 minggu khatam 1 kali. Tapi tidak semua umat Islam bisa seperti itu. Apalagi kita ini umat belakangan, tidak bisa kita khatam Al-Quran sekali seminggu. Para ulama faham, ya sudahlah, kalau tidak bisa khatam sekali seminggu, mudah-mudahan bisa khatam sekali sebulan. Untuk memudahkan, para ulama kemudian membagi Al-Quran itu sesuai dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Dibagilah menjadi 30, yang kemudian lebih kita kenal dengan istilah juz. Pembagian ini sudah tidak lagi berdasarkan surah, tapi berdasarkan keseimbangan komposisinya. Maka setiap juz itu jumlah hurufnya hampir sama. Setiap juz jumlah hurufnya hampir sama. Kalau ada yang tidak percaya, silakan dihitung sendiri. Benar tidak jumlah hurufnya hampir sama. Nah, selain kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, minimal kita banyak mendengarkan. Karena mendengarkan pembacaan Al-Quran juga bisa menambah keimanan kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum
imana, dan apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, bertambahlah imannya. Kemudian kita juga mempelajari Al-Quran, mempelajari cara bacanya, mempelajari maknanya, ya. Lalu berikutnya kita ajarkan Al-Quran itu minimal kepada orang yang dibawa kewenangan kita. Kita sebagai suami, Pak, ajarkan kepada istri. Kata bapak-bapak, susah karena istri lebih pintar daripada kita ini suaminya. Ibu-ibu sekarang lebih rajin ikut pengajian daripada bapak-bapak. Saya mohon maaf, dari tahun 2000 akhir sampai 2023, 22 tahun lebih isi pengajian. Pengajian khusus bapak-bapak baru 2 tempat. Pengajian khusus bapak-bapak, bapak-bapak saja yang hadir. Tapi kalau pengajian yang ibu-ibu saja yang hadir, udah ratusan mungkin ribuan. Lebih semangat ibu-ibunya. Ya, sebagai orang tua kita ajari anak-anak kita Al-Quran. Minimal Bapak Ibu sekalian. Usahakan agar kita sendiri sebagai orang tua yang mengajarkan kepada anak kita surah Al-Fatihah. Minimal kita sendiri yang ajari anak kita surah Al-Fatihah, sehingga dia bisa membaca, dia bisa menghafalnya. Karena surah itu yang akan selalu dibaca oleh anak kita di dalam salat. Coba kalau kita serahkan kepada orang lain untuk mengajari anak kita surah Al-Fatihah, yang mengajarkan itu yang akan dapat pahala terus menerus setiap kali anak kita membacanya di dalam salat. Jadi usahakan sekurang-kurangnya ini surah Al-Fatihah kita ajarkan kepada anak. Aduh, gimana saya sudah besar semua anak saya, sudah terlambat diketahui. Ya sudah, cucu-cucu kita minimal yang kita ajari surah Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, ya, interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu dengan berusaha menghafalnya. Menghafal Al-Quran itu Bapak Ibu, hukumnya wajib minimal surah Al-Fatihah, karena wajib dibaca dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah. Tapi semakin banyak hafalan, semakin tinggi kedudukan seseorang itu di dalam surga. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran, pada penghafal Al-Quran, ikra, baca, wartaki, sambil menanjak di surga. Warattil, dan bacanya dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilak, kedudukanmu nanti di surga, inda akhiri ayatin takra'uha, sesuai dengan ayat terakhir yang kamu hafal. Semakin banyak hafalan, semakin tinggi kedudukan kita di dalam surga. Kalau yang dihafal surah-surah pendek sekali, tempatnya dibawa-bawa nanti di surga. Gimana Ustaz? Udah umur sudah tua begini baru ngomong hafal Quran, daya ingat sudah lemah. Ada sebetulnya salat sunnahnya, salat sunnah penguat hafalan. Salat sunnah penguat hafalan. Pernah Imam Ali datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hafalan saya lemah. Maka Rasul SAW kemudian menyampaikan, maukah kamu saya ajari suatu amalan, kalau kamu amalkan insya Allah Allah berikan kekuatan hafalan. Ajari saya ya Rasulullah. Tapi begini, kalau malam Jumat harus malam Jumat. Bangunlah di akhir malam. Kalau tidak bisa di akhir malam, tidak apa-apa di pertengahan malam. Tidak bisa di pertengahan malam, tidak apa-apa di awal malam. Yang jelas malam Jumat. Setelah itu kamu wudu, perbaiki wudumu. Lalu salatlah 4 rakaat. Niat di dalam hati. Kalau mau memantapkan hati, diucapkan lisan bunyinya, usalli sunnata taqwiyatil hifzi 4 rakaat lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah penguat hafalan 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Insya Allah Allah berikan kekuatan hafalan. Sudah banyak yang mentajribah, mengamalkannya dan berhasil. Wah, ternyata mudah Ustaz. Tunggu dulu, belum selesai. Di rakaat yang pertama, kalau sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, yang dibaca surah Yasin. Tadi sudah semangat, dia langsung turun semangatnya. Surah Yasin 83 ayat, tidak sampai 100. Rakaat kedua selesai surah Al-Fatihah, yang dibaca surah Ad-Dukhan, Hamim. Lebih jarang lagi didengar namanya ini, Ad-Dukhan. Rakaat ketiga selesai surah Al-Fatihah, yang dibaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Yang biasa dibaca kalau subuh-subuh Jumat.
Rakaat yang keempat selesai surah Al-Fatihah, yang dibaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, itu 4 surah yang dibaca, Pak. Bagaimana Ustaz? Tadi sudah mau saya amalkan, begitu dengar nama surahnya langsung hilang semangat. Kenapa? Saya tidak hafal. Ya sudah, tidak apa-apa kalau tidak dihafal, bisa pegang mushaf. Bisa dipegang mushaf itu. Ya. Kalau HP bisa, tidak bisa. Hati-hati, jangan sampai tidak di-off-kan, nanti sementara salat ada ya telepon yang masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah. Itu peringatan Allah yang pertama, Al-Qur'an. Peringatan Allah yang kedua, semua kejadian dan peristiwa yang ada di alam semesta ini. Itu peringatannya Allah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikan apa akibatnya jika ada orang yang berani mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kebakaran, ada gempa bumi, gunung meletus, ada longsor, salah satu fungsinya adalah sebagai peringatan bagi kita ini manusia, supaya kita kembali sadar, ternyata kita ini manusia sangat lemah di hadapan kekuatannya Allah. Ternyata kita ini manusia sangat kecil di hadapan kemahabesarannya Allah. Ternyata kita ini manusia sangat hina di hadapan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, yang ketiga, peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Al-Quran itu peringatan yang ada suaranya. Yang kedua, peringatan yang selalu mengajak kita berdialog. Ada yang ketiga, peringatan Allah yang diam tanpa suara sama sekali. Diam saja, tidak ada suaranya. Tapi sekalipun diam juga memberikan peringatan. Apa itu peringatan Allah yang diam tanpa suara? Ulama mengatakan kafa bil mauti mau'izah. Sudah cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan bagi kalian yang masih hidup. Kalau ada keluarga, ada saudara, ada tetangga, ada sahabat kita yang meninggalkan dunia ini, maka kita yang masih hidup sesungguhnya juga sedang diingatkan. Kita pun pasti akan mengalami hal yang sama. Mungkin beda tempatnya, beda waktunya, beda penyebabnya, beda keadaannya, tapi yang jelas kita semua pasti akan mengalami kematian. Maka jika kita hidup hanya sekadar untuk mencari kebahagiaan di dunia, sungguh kita sangat merugi. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Kalau sampai 100 tahun sudah lama sekali. Itu pun kita sudah mulai sakit-sakitan, pikun, terbatas kemampuan kita. Sementara kehidupan di akhirat, 1 hari saja di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kita senang-senang hidup di dunia 100 tahun, disiksa 1 tahun di sana, itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Maka mari Bapak Ibu sekalian, benar-benar ya, kita fokuskan diri kita bukan hanya sekedar untuk mencari kebahagiaan di dunia ini, tapi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Jangan hanya sekedar beribadah untuk Ramadan saja, tapi bagaimana supaya kita selalu beribadah kepada Allah SWT sepanjang hidup kita di dunia ini. Pada akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan hidup dunia akhirat kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan kepada kami semua keselamatan dalam agama, kesehatan dan afiat pada tubuh, pertambahan pada ilmu, keberkahan pada rezeki, kesempatan bertaubat sebelum mati, cucuran rahmat ketika mati, dan ampunanmu ya Allah setelah kematian itu mendatangi kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima dari kami ya Allah ibadah salat kami, terima dari kami ya Allah ibadah puasa kami, terima dari kami ya Allah berdiri kami di dalam salat, ruku kami, sujud kami, duduk kami, khusyuk kami, ibadah kami. Sempurnakan ya Allah segala kekurangan yang terdapat pada ibadah yang kami kerjakan. Sungguh ya Allah, kami merasa malu untuk meminta kepadamu agar ibadah-ibadah kami diterima. Betapa tidak, kami belum mampu untuk khusyuk dalam beribadah. Karena itu ya Allah, sempurnakan segala kekurangan yang terdapat pada ibadah yang kami kerjakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan banyak berbuat dosa, pelanggaran dan maksiat. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, jika Engkau tidak mencurahkan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kamilah manusia yang paling rugi di dunia, menderita di hari kemudian kelak. Karena itu ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kami lakukan secara sengaja dengan penuh kesombongan, dosa yang kami lakukan karena kelalaian, dosa yang kami perlihatkan secara terang-terangan, dosa yang kami sembunyikan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam sekalipun, bahkan dosa yang hanya Engkau saja yang paling mengetahuinya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang berkaitan dengan hak-Mu. Sebagai hamba kami sadar terlalu banyak perintah-perintah-Mu ya Allah yang belum bisa kami laksanakan, terutama perintah untuk menjaga salat 5 waktu. Kalaupun kami salat, kami masih sering menunda-nunda. Kalaupun kami kerjakan sesuai waktunya, kami belum mampu untuk khusyuk melaksanakannya. Masih terlalu banyak waktu yang kami gunakan untuk kepentingan dunia dibandingkan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa kami yang berkaitan dengan hak kedua orang tua kami. Sebagai anak, kami sangat menyadari ya Allah, sampai detik ini dan sampai kapanpun kami tidak akan pernah mampu memberikan perhatian yang terbaik, penghormatan yang sepantasnya, kasih sayang yang setulus-tulusnya, kemuliaan yang sesungguhnya kepada kedua orang tua kami. Sebaliknya ya Allah, betapa sering kami menyakiti hati mereka berdua, betapa sering kami berkata-kata kasar, bahkan tidak jarang membuat air mata ibu-ibu kami menetes. Kami lupa diri ya Allah, kami lupa bahwa darah yang mengalir dalam tubuh kami adalah darah yang berasal dari kedua orang tua kami. Kami lupa diri ya Allah, kami lupa bahwa daging yang tumbuh dalam tubuh kami adalah daging yang berasal dari air susu ibu kami. Tapi terkadang kesuksesan dan keberhasilan dunia yang kami raih membuat kami lupa kepada kedua orang tua kami. Tidak jarang kesibukan kami dalam urusan pekerjaan membuat kami tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada kedua orang tua kami. Kesibukan kami dalam urusan dunia membuat kami tidak mampu meluangkan waktu untuk memberikan perawatan kepada orang tua kami, bahkan meskipun mereka dalam keadaan sakit. Karena itu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang berkaitan dengan hak kedua orang tua kami. Ampuni juga ya Allah dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua di dunia dan di akhirat kelak. Muliakanlah kedua orang tua kami karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu kami, ibu yang telah mengandung kami selama berbulan-bulan dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Ampuni dosa ibu kami, ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini dengan bersimbah darah perjuangan antara hidup dan mati. Ampuni dosa ibu kami,
ibu yang telah menyusui kami dengan segenap kasih sayang yang dimilikinya. Ampuni ya Allah dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, yang telah mengasuh kami dengan sepenuh hati, membesarkan kami dengan penuh kesabaran, menyuapi kami ketika kami masih kecil dengan penuh ketelatenan. Bahkan ketika kami besar, pada saat kami sakit, orang tua kami menyuapi kami dengan penuh kasih sayang, membersihkan kotoran kami tanpa sedikit pun rasa jijik, mendidik kami dengan cara yang terbaik, mendoakan kami dengan penuh keikhlasan sehingga kami bisa seperti sekarang ini ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, jaga selalu kesehatannya ya Allah. Berikan kepadanya kekuatan lahir batin. Orang tua kami yang saat ini dalam keadaan sakit, berikan kepadanya kesembuhan ya Allah. Orang tua kami yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, ampuni dosa-dosanya, curahkan kasih sayangmu kepadanya, hapuskan kesalahannya, sejahterakan hidupnya, muliakan kedatangannya, lapangkan kuburnya, beri cahaya di dalamnya, masukkan kelak ke dalam surgamu ya Allah. Kumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kumpulkan bersama dengan para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal soleh. Sebagai anak, sedurhaka apapun kami tidak akan tega melihat orang tua kami tersiksa di hari kemudian kelak ya Allah. Karena itu hindarkan, jauhkan, lindungi, pelihara, selamatkan kedua orang tua kami dari siksa api neraka. Masukkanlah keduanya ke dalam surgamu, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak, yang mendatangkan perasaan bahagia di dalam hati kami. Perasaan bahagia itu membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami. Himpunlah kami sekeluarga dalam surgamu kelak ya Allah, sebagaimana Engkau telah menghimpun kami dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini. Apalah artinya Engkau satukan kami di dunia kalau kemudian Engkau pisahkan, cerai-beraikan kami di hari kemudian kelak. Kami titipkan kepadamu ya Allah penjagaan, pemeliharaan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh solihah, anak-anak yang senantiasa menjaga ketaatan kepadamu, anak yang memelihara kesucian, kemuliaan dan kehormatan dirinya, anak yang tidak akan pernah melupakan kami orang tuanya, bahkan meskipun kami kelak tidak ada lagi di dunia ini. Semoga anak-anak kami senantiasa mendoakan kami, dan semoga doa-doa mereka menjadi salah satu sebab yang mendatangkan ridhamu dalam kehidupan kami dan mengantarkan kami untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ghafir lana wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni juga dosa guru-guru kami, dosa gurunya guru-guru kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa siapapun yang telah mengajarkan ilmu dan adab dalam kehidupan kami. Muliakanlah dan angkatlah derajat mereka di dunia dan di akhirat dengan sebab ilmu dan adab yang telah mereka ajarkan. Ampuni juga dosa saudara-saudara kami, orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, yang masih hidup di dunia ini dan yang telah meninggalkan dunia ini. Sungguh Engkau maha mendengar permintaan kami, dekat di hati kami, mengabulkan doa-doa kami, dan maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami ya Allah. Allahumma barik hadzal masjid wa barik liman ammarahu. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di Masjid Jami'al Muamalah ini. Berikan keberkahan hidup kepada siapapun yang telah memakmurkan masjid ini, baik secara fisik bangunannya, terutama isi jamaahnya. Bangunkanlah kelak di dalam surga sebuah istana bagi siapapun yang telah ikut menyumbang
untuk pembangunan dan perawatan masjid ini ya Allah. Berikanlah keberkahan hidup dunia akhirat, ketenangan lahir batin kepada siapapun yang gemar salat berjamaah di dalam masjid ini, mengisi masjid ini dengan kegiatan keagamaan, dengan pengajian, dengan zikir, dengan salat sunnah dan segala macam kegiatan keagamaan lainnya. Allahumma tawila amarana wa hassin amalana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, perindahlah amalan-amalan kami. Panjangkan umur kami ya Allah, sehingga kami masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Panjangkan umur kami ya Allah, sehingga kami bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kami sadar ya Allah, kami belum mampu memaksimalkan Ramadan tahun ini. Begitu banyak ibadah-ibadah sunnah yang kami lalaikan ya Allah. Karena itu ya Allah, sedikit ibadah yang telah kami kerjakan dalam bulan Ramadan tahun ini, terimalah di sisimu ya Allah. Kekurangannya sempurnakan ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doa kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarr ma ista'adzaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balag wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, sungguh masih banyak yang kami ingin minta kepadamu, namun kami merasa sangat malu ya Allah. Dosa-dosa kami sangat banyak, tidak pantas rasanya kami banyak meminta kepadamu ya Allah. Namun jika kami tidak meminta kepadamu, kepada siapa lagi kami akan meminta? Karena itu ya Allah, semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi-Mu untuk diberikan dalam kehidupannya, kebaikan yang sama pula yang kami minta untuk dikaruniakan dalam kehidupan kami. Dan segala keburukan yang pernah diminta Nabi-Mu untuk dijauhkan dari kehidupannya, keburukan yang sama pula yang kami minta untuk dijauhkan dari kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.